Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya nih di sore hari ini untuk menghadiri acara Pojok Pintar Manajemen. Nah, perkenalkan, eh, baik, untuk kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini, saya selaku host di kegiatan sore hari ini. Nama saya Natullah Hida, namun bisa dipanggil Nai. Saya merupakan konsultan asesmen di PPM Manajemen. Nah, terkait dengan kegiatan sore hari ini, nantinya eh, pojok mohon maaf, Pojok Pintar Manajemen ini merupakan suatu forum diskusi yang awalnya kegiatan ini diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai salah satu bentuk kontribusi nih di dalam kegiatan belajar dari mana saja. Nah, diskusi ini memang fokusnya awalnya di kegiatan secara webinar atau online yang dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Namun, karena sekarang sudah PPKM sudah dicabut, kita sudah beraktivitas normal kembali, namun antusiasmenya untuk kegiatan sharing session online ini masih berlanjut nih, sehingga Pojok Pintar Manajemen ini terus digelar oleh PPM Manajemen, dikhususkan untuk para individu-individu yang selalu ingin belajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen ini mengangkat tema terkait dengan organizational fit versus business fit untuk topik di sore hari ini, bagaimana dari kedua ini nanti akan menuju transformasi yang bersinergi. Oke, sebelumnya uh, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah menggunakan jasa layanan PPM Manajemen, namun perkenalkan di PPM Manajemen ini ada beberapa produk yang memang kita berikan layanannya Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait dengan program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, kemudian ada juga asesmen SDM, dan terakhir adalah sekolah tinggi manajemen. Baik, di kegiatan sore hari ini, Bapak dan Ibu ada aturan main nih untuk sharing diskusi hari ini. Yang pertama, saat sesi pemaparan materi, nanti semua partisipan akan di-mute, jadi fokusnya kepada pembawa eh, materi. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan mindset positif dan kolaboratif. Nanti ada juga sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibuka oleh saya sendiri nanti. Boleh dilakukan secara raise hand nanti atau juga drop pertanyaannya di chat Zoom. Dan terakhir akan ada sesi feedback Bapak dan Ibu, di mana setelah pengisian feedback nanti akan ada kami memberikan materi. Jadi materi sore hari ini akan diberikan setelah Bapak dan Ibu mengisi forum diskus feedbacknya. Nah, biar kita sama-sama kenal nih Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bisa nih mengganti nama di Zoom-nya dengan format nama kemudian slide perusahaannya. Oke, next kita akan memperkenalkan terkait dengan pembawa materi hari ini. Speakers kita ada dua. Yang pertama, perkenalkan ini adalah Bapak Leonardus Dimas Aditya selaku konsultan asesmen di PT Binaman Utama di PPM Manajemen, di mana beliau sendiri sudah punya pengalaman profesional di bidang asesmen konsultan. Kemudian keahlian beliau selain di assessment center juga banyak sekali mengikuti kegiatan terkait dengan employee mapping, promotion, recruitment, dan assessment tools development. Nah, Pak Leonardus Dimas ini menyelesaikan studi S2-nya di UI dan selesai di tahun 2021 dengan major psikologi industri dan organisasi. Halo, selamat sore Pak Leonardus. Sore Mbak Inayatul dan sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang.
Oke, Pak Leonardus, izin saya akan perkenalkan untuk pemateri kedua ya. Nah, pemateri kedua di sore hari ini ada Pak Doni Arsyadi. Beliau adalah Organizational Development Group Head-nya di PT Angkasa Pura Indonesia. Pengalaman profesional beliau saat ini beliau selain sudah pernah menjadi Organizational Development Group Head, sebelumnya beliau juga pernah menjadi VP di Training People Development, di Corporate Planning dan Transformation juga. Kemudian pendidikan terakhir beliau juga di S2 Manajemen Strategik selesai di 2012. Halo, selamat sore Pak Doni. Halo, selamat sore Mbak Inai, selamat sore Bapak Ibu. Baik. Sehat ya Pak ya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, mantap. Oke, baik. Nah, itu adalah dua pemateri kita di sore hari ini. Untuk menyikat waktu, selanjutnya saya akan berikan waktu nih pada Pak Leonardus untuk menyampaikan pemaparannya di sesi pertama kali ini. Waktunya kurang lebih 25 menit ya, Pak Leonardus ya. Silahkan, Bapak. Oke, terima kasih, Nay. Eh, jadi, selamat sore, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang sudah hadir. Terima kasih. Hari ini izinkan saya untuk sharing terkait dengan topik kita hari ini. Kita akan banyak membahas berkaitan dengan fitness, tapi bukan fitness kesehatan, lebih ke bagaimana pelaku organisasi bisa memastikan kalau SDM dan organisasinya sudah sesuai, sudah cocok, baik itu dari karakternya, dari value-nya, dari goals-nya, dan seterusnya. Oke, jadi karena ada materi yang mau saya share, jadi saya izin untuk share PPT-nya, supaya ada gambaran untuk kita. Oke, langsung aja ya, menaik. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membayangkan suatu situasi. Pastinya situasinya ini berkaitan dengan topik kita hari ini, organization fit versus business fit. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah gambaran situasi. Bapak Ibu bisa ikut membayangkan. Dan nanti mungkin boleh disiapkan kolom chatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa berikan jawabannya kira-kira kalau Bapak Ibu seperti apa. Nah, yang mau saya bayangkan adalah next. Oke. Ini case pertama. Jadi saya mau minta rekan-rekan sekalian membayangkan bersama dengan saya, apabila rekan-rekan pernah punya rekan kerja atau pernah kerja bersama dengan orang dengan karakteristik seperti yang pertama, dia itu pinter banget, jago banget melaksanakan pekerjaannya dia. Dia memiliki keahlian teknis yang di atas rata-rata, jadi kinerjanya itu sangat bagus. Target-targetnya selalu tercapai, dan pokoknya kualitas kerjanya flawless lah orang ini. Bisa dibilang dia best performer di bidangnya. Dia selalu bisa diandalkan, bahkan mungkin sampai bisa mendorong performa dari unit ataupun organisasinya. Biasanya ada nih dari teman-teman atau rekan kerja kita yang seperti ini. Wah, emang kerjanya bagus banget. Tapi coba bayangkan di sisi lain orang ini toksik. Jadi dia seperti punya dunianya sendiri. Dia mungkin enggan bekerja sama dengan peers-nya, dengan rekan kerjanya, atau mungkin bahkan sampai merendahkan atau tidak respect dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi pada intinya itu dia jago, tapi nggak enak aja diajak kerja bareng. Nah, itu coba dibayangkan. Punya nggak ya rekan kerja yang seperti ini? Tapi dibayangkan aja, nggak usah dituliskan namanya, ataupun disebutkan namanya, diingat-ingat aja. Lalu case yang kedua. Coba bayangkan apakah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pernah bekerja sama dengan orang yang em, dia itu sangat kooperatif, mudah diajak kerja sama, dia mau mengikuti cara kerja yang ada dalam organisasi, dia aktif,
dia mau belajar, punya pikiran yang terbuka. Pada intinya dia enak sekali diajak kerjasama. Tapi di sisi yang lain, kinerjanya kok kayaknya nggak terlalu baik. Mungkin dia nggak teliti, mungkin dia lambat. Jadi pada intinya kita sebagai peers perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk cek ulang pekerjaannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke rekan-rekan sekalian. Kira-kira kalau rekan-rekan diberikan pilihan, mau kerja dengan orang yang pertama atau kerja dengan orang yang kedua? Boleh dituliskan di kolom komentar. Mana yang lebih mending bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian? Kerja dengan orang yang jago tapi toksik, atau kerja dengan orang yang enak tapi kerjaannya seringkali tidak beres? Seperti kita lihat. Oh, case 2. Ada juga yang case 1. Case 1. Oke, 2 dong. Wah, kayaknya ini banget ya. Nggak toksik tapi enak orangnya, boleh nggak? Boleh. Berarti yang kedua ya. Mending 1. Ada yang nulis 7. Kayaknya 7 agak jauh ya. Case 1. Oke. Case 2. Case 1. Bisa belajar banyak. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, betul. Case 2. Case 1. Macam-macam ya. Jadi ada yang prefer untuk bekerja dengan orang yang jago secara teknis. Ada juga orang yang bekerja dengan yang penting enak dulu deh diajak kerja. Nanti terkait dengan skill kita bisa belajar bareng. Oke, cukup beragam ya ternyata. Dua-duanya boleh. Oke. Ya, oke. Thank you, thank you. Jadi case ini juga sebelumnya saya tanyakan ke rekan-rekan saya di kantor. Memang kebanyakan memilih case 2. Ada juga yang memilih case 1. Biasanya karena mereka sudah punya pengalaman bekerja dengan orang-orang seperti ini. Jadi tahu kira-kira mereka jadi bisa milih. Gue mau susahnya itu susah dicek pekerjaan, ngecek pekerjaan ulang, atau susah di mental. Kadang-kadang suka kena mental kalau kerja sama orang toksik. Tapi nggak ada yang mending sebenarnya. Karena dua-duanya itu penting. Penting untuk bekerja dengan orang yang fit secara organisasi, juga fit secara pekerjaannya dia. Karena itu kita berusaha. Kita berusaha sebisa mungkin kita menemukan, kita pengajari, kita develop orang-orang yang bisa fit secara organisasi maupun secara bisnis atau job fitnya. Nah, organisasi itu berarti kita fit secara value, secara budaya. Sedangkan job fit berarti dia memang pandai dalam mengerjakan pekerjaannya dia. Yang jadi permasalahannya adalah tidak mudah menemukan orang yang langsung fit keduanya. Kadang-kadang mungkin ada, tapi itu pun masih perlu proses adaptasi atau penyesuaian dengan budaya yang ada di organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam terkait dengan organizational fit dan juga business fit atau job fit, saya mau share terkait dengan teori dasarnya. Teori apa sih yang mendasari kedua konsep ini, PO fit dan PJ fit? Kita ambil konsep dari person environment fit. Jadi, seberapa orang itu eh, sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Jadi, dalam menjelaskan berkaitan dengan personal environment fit, ada dua konsep besar, yaitu konsep supplementary fit dan juga complementary fit. Seperti namanya, kalau suplemen itu berarti memperkuat apa yang sudah ada di dalam lingkungan tersebut. Sedangkan komplement itu berarti melengkapi apa yang belum ada di dalam lingkungan. Yang satu memperkuat, yang satu melengkapi. Ketika kedua konsep ini sudah terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa orang ini fit dengan lingkungannya. Kalau misalkan kita lihat contohnya di supplementary fit, ada dua konsep yang bisa kita gunakan.
Yang pertama person-person. Kita melihat apakah orang itu fit dengan karakteristik orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut. Tapi kita juga bisa melihat person value. Apakah orang ini memiliki value, goals, principles, atau mission yang sama dengan yang sudah dibentuk di dalam organisasi. Di sisi lain, kalau kita membicarakan terkait dengan complementary fit, kita bisa melihat kecocokan berdasarkan need and supply, di mana kebutuhan dari individu itu dapat dipenuhi dari supply oleh lingkungannya. Dan juga kita bisa menjelaskan dari demand abilities, di mana individu bisa memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh lingkungannya, sehingga ada value added. Jadi inilah yang menjadi dasar dari teori person organizational fit dan juga person job fit, suplemen dan komplement. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Person environment fit itu dibagi menjadi complementary dan supplementary. Kalau misalkan kita turunkan sampai ke person job fit, maka person job fit itu ada berada di need, supplies, dan demand abilities, di mana orang terpenuhi kebutuhannya oleh organisasi, dan organisasi dapat memperoleh imbalan dari keterampilan yang diberikan oleh orang tersebut. Sedangkan kalau person organizational fit, itu lebih luas lagi. Dia mengcover semuanya. Kesesuaian secara value, secara karakter, juga kesesuaian secara kebutuhan yang dia inginkan dari organisasi. Perbedaannya adalah person organization itu berarti dibandingkan dengan sistem yang ada di organisasi. Sedangkan person job itu berarti kebutuhannya dipenuhi dari jobnya secara spesifik pekerjaannya. Nah, dari sini maka kita bisa menjelaskan lebih detail berkaitan dengan person organization fit. Jadi ketika kita mau mendapatkan seseorang yang fit dengan organisasi, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Ada 4 hal. Kita mempertimbangkan value match dan juga goal congruence. Jadi, apakah orang tersebut memiliki value dan juga goal yang sama dengan organisasi atau unit yang mau dia tempati. Kedua konsep ini menganut konsep suplementary. Karena apa yang sudah ada di dalam organisasi, value dan goals-nya diperkuat dengan orang yang baru mau masuk. Karena mereka memiliki value dan goals yang sama. Lalu, selain kita mempertimbangkan value dan goals, kita juga bisa mempertimbangkan preference-nya. Ketika orang mau masuk ke dalam organisasi, apakah kebutuhan orang tersebut dapat dipenuhi oleh sistem dan struktur yang ada di dalam organisasi. Misalnya, orang itu membutuhkan pengembangan, membutuhkan kebutuhan materialistik tertentu. Apakah itu bisa dipenuhi oleh organisasinya? Apabila need and supplies-nya fit, maka orang itu dinyatakan akan lebih cocok bekerja di organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, organization climate. Jadi organization climate ini kadang-kadang disebut juga dengan kecenderungan organisasi atau kepribadian organisasi, personality organisasi. Itu kita bisa lihat dari human relations di dalam organisasi tersebut, internal proses gimana, reward sistemnya bagaimana. Jadi ini mengikuti model supplementary dan juga complementary. Itu dari person organization fit yang perlu dipertimbangkan apabila Bapak Ibu mau mencari person baru nih dari luar organisasi. Next, person job fit. Nah, bedanya dengan person organization fit, kalau person job fit ini lebih mudah biasanya untuk dikenali. Jadi karena person job fit itu lebih konkret dibandingkan dengan person organization. Value, budaya, goals itu terkadang masih berupa konsep abstrak dibandingkan dengan job fit. Karena kalau job fit kan kita tinggal melihat persyaratan pekerjaannya seperti apa. Lalu diturunkan KPI, kompetensi, sehingga itu lebih tertulis, lebih terlihat, dan lebih mudah dikenal. Nah, kalau person job fit,
sebenarnya lebih kesesuaian individu terhadap pekerjaannya. Jadi bukan kesesuaian terhadap organisasi lagi. Individu itu tidak lagi dibandingkan dengan sistem dan struktur yang ada di organisasi, tapi dibandingkan dengan tuntutan pekerjaannya. Ini kita bisa jelaskan melalui dua konsep, need supplies dan demand abilities. Kalau need supplies itu berarti dari pegawainya, individunya, sedangkan demand abilities itu berarti dari organisasinya. Kalau need supplies berarti seseorang atau person yang mau masuk ke dalam organisasi memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bisa dipenuhi dari pekerjaan yang akan dia lakukan. Misalnya, orang itu punya goal. Apabila pekerjaan itu bisa membantunya mencapai tujuan yang dia punyai, maka itu bisa dikatakan bahwa need-nya terpenuhi. Dia ingin aktualisasi diri, katakanlah. Atau dia punya kebutuhan psikologis untuk menulis, untuk menghasilkan. Apakah itu bisa terpenuhi dari pekerjaannya? Apabila bisa, maka kita bisa katakan bahwa need dan supplies-nya terpenuhi. Kemudian demand abilities. Apakah pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi ini bisa diselesaikan dengan abilities yang dimiliki oleh pegawai atau individunya? Apakah individu punya abilities yang diminta oleh organisasinya? Apabila sudah sesuai, person ini bisa memberikan performa dan juga kinerja yang diminta oleh organisasi, yang bisa kita lihat dari knowledge, skill, dan abilities, maka organisasi pun akan puas dengan person atau individu ini. Dan mungkin akan dipertahankan ke depannya. Seperti itu. Itu konsep sekilas berkaitan dengan person job fit dan juga person organization fit. Tapi mungkin nggak cukup dengan itu saja. Kita juga perlu tahu gimana sih cara kita mengukur atau mengetahui person organization fit dan juga person job fit. Mudah untuk kita ketahui terkait dengan person job fit. Karena udah sering, biasanya person job itu menjadi prioritas bagi recruiter, bagi SDM, ataupun menjadi dari HR-nya. Karena seringkali dilakukan asesmen kompetensi, asesmen psikologis, biasanya untuk mencari apakah orang ini punya kapabilitas yang tepat untuk melaksanakan pekerjaannya. Tapi beda dengan person organization fit. Person organization fit based on apa yang sering kali kita lakukan di PPM Management, perusahaan jarang memberikan, kita mau menggali dong terkait dengan budaya ini, atau apakah kandidat memiliki value tertentu. Yang sering kali dilakukan adalah persyaratan pekerjaan yang diberikan. Jadi lebih fokus ke person job fit. Sedangkan sebenarnya person organization fit itu bisa juga digali melalui wawancara kerja oleh praktisi SDM maupun oleh psikolog. Juga melalui asesmen. Asesmennya ini baik dari psikologis maupun kompetensi. Kalau psikologis itu berarti kepribadian, kecenderungan-kecenderungan, sedangkan kompetensi berarti kita melihat knowledge, skill, dan abilities-nya dia. Apakah itu mempresentasikan value tertentu atau budaya tertentu. Lalu yang terakhir kita juga bisa menggunakan customized skill. Memang skala atau tes yang disusun untuk mengukur suatu budaya tertentu atau value tertentu dalam diri seseorang atau dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin ada sedikit tambahan informasi. Ini yang biasa kita gunakan di PPM Management ketika kita mau mengukur person job fit dan juga person organization fit. Metode apa sih yang paling berkorelasi, paling kuat dengan performa individu? Sampai saat ini, memang best practice-nya masih assessment center. Diikuti oleh wawancara perilaku atau BEI, biasa dikenal. Dan seterusnya ada evaluasi atasan, tes kemampuan, tes kepribadian, dan seterusnya. Tapi memang assessment center, sedikit penjelasan, mungkin assessment center ini adalah metode assessment di mana individu itu diberikan tugas-tugas yang disusun atau didesain mirip dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dia tempati nantinya.
Jadi individu diberikan kasus untuk dianalisis, diminta untuk diskusi kelompok, untuk melakukan coaching, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat individu ini apakah punya kapabilitas dan kemampuan, khususnya dalam kemampuan manajerial, untuk menempati posisi yang akan dia tempati nantinya. Nah, karena itulah assessment center, selain kita menggali berkaitan dengan kompetensi, kita juga bisa menggali soal value. Karena ketika kita lakukan analisis kasus, kita diskusi kelompok, itu yang kita amati adalah perilakunya dia. Apa yang dia lakukan ketika dia menghadapi permasalahan? Apa yang dia lakukan ketika dia berdiskusi dengan orang lain? Perilaku inilah yang menjadi sumber kita melakukan penilaian. Dan ini yang bisa kita tarik, kira-kira value apa yang tercermin dari perilaku yang ditampilkan ketika dia melakukan assessment. Dan ini bentuknya konkret perilakunya. Sehingga kita bisa tahu dengan pasti apakah perilaku yang ditampilkan itu mencerminkan value tertentu atau kemampuan tertentu. Nah, kebetulan banget nih, assessment center produk andalan dari PP Manajemen gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tertarik gitu kan untuk mengetahui em, performa atau perilaku yang mau ditampilkan oleh individu dalam suatu simulasi yang terkontrol, maka boleh silahkan menghubungi PP Manajemen. Lumayan dia jualan sedikit. Nanti dari tim kami yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian menjelaskan lebih detail terkait dengan assessment center. Next, ini menjelaskan lebih lanjut. Ini saya berikan contoh bagaimana perilaku itu bisa mencerminkan value. Jadi ketika kita melakukan asesmen kompetensi, karena konsep value itu abstrak, kadang-kadang itu merupakan belief system atau sebuah kepercayaan dalam diri individu. Kita perlu tahu dong, ini tercerminkannya bagaimana? Kita bisa tahu dia benar-benar melakukan ini bagaimana. Dan ini kita lakukan melalui asesmen kompetensi. Kita bisa menggali bentuk-bentuk perilaku yang individu tampilkan ketika asesmen. Ini saya berikan contoh 4 value yang diturunkan menjadi sebuah kompetensi, dan kira-kira perilaku-perilaku apa sih yang kita lihat untuk bisa tahu orang tersebut memiliki value-nya. Yang pertama, ada customer service orientation. Ini kompetensi yang diturunkan dari value. Ketika perusahaan menilai bahwa service kepada pelanggan itu penting, biasanya akan diturunkan ke kompetensi. Dan ketika kita mau melihat apakah orang ini punya CSO, Customer Service Orientation, kita bisa melihat pernah nggak dia mempelajari kebutuhan pelanggan. Bagaimana cara dia mengetahui feedback dari pelanggan? Apa yang dia lakukan? Apakah dia pernah memanfaatkan data-data feedback dari pelanggan? Lalu untuk level yang lebih tinggi, bagaimana dia membina hubungan dengan para pelanggan? Apa yang sudah dilakukan? Jadi pertanyaan-pertanyaannya merujuk pada perilaku yang pernah dia lakukan. Apabila sudah terchecklist beberapa key behavior, maka kita bisa simpulkan bahwa dia memiliki kemampuan berkaitan dengan customer service orientation, dan juga mungkin ini menjadi salah satu value yang dia tanamkan dalam dirinya yang menurut dia penting, sehingga ketika dia mengatasi permasalahan yang kita tampilkan di dalam asesmen, dia mengeluarkan perilaku-perilaku ini. Contoh lain, ada managing stakeholder. Apakah ketika dia dihadapkan pada permasalahan, mampu menjalin kerjasama dengan lintas unit, dengan unit atau bawahan, dan juga peers-nya. Apakah dia ada inisiatif untuk memperluas jaringan? Di lemari. Lalu bagaimana dia mempertahankan hubungan dengan stakeholder-stakeholder yang sudah ada maupun stakeholder baru? Karena itu dia perlu mencari peluang kerjasama. Contoh lain, apabila perusahaan Anda menekankan pada value kreatif dan inovatif.
kita bisa lihat pernah bagaimana dia terbuka dengan ide atau pendapat. Bagaimana dia memperbaiki proses kerja yang ada saat ini. Apakah dia berani mencoba hal-hal baru? Apa yang pernah dia lakukan untuk hal ini? Lalu ada juga value socially responsible, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang operasinya itu berdampak langsung terhadap lingkungan. Apakah dia pernah mengalami dampak operasi terhadap lingkungannya? Bagaimana dia membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar? Apakah dia pernah mengusulkan program pemberdayaan atau berkolaborasi dengan lingkungan sekitar? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, pada intinya kita mau mencari tahu apa yang pernah dia lakukan, perilaku apa yang pernah dia tunjukkan, yang mencerminkan suatu budaya tertentu. Waktunya masih ada yang mana? Sisa 2 menit lagi, Pak Leonardus. Next, kapan kita menggunakan PO Fit dan juga PJ Fit? Yang pertama, PO Fit itu sangat penting digunakan ketika kita mau menseleksi karyawan baru. Ketika promosi, mutasi, biasanya sudah tidak dipertimbangkan lagi. Karena orang yang sudah masuk berarti anggapannya sudah fit dengan organisasi. Namun untuk person job fit, kita melakukannya pada setiap keputusan manajemen SDM. Ketika mau seleksi, iya. Ketika mau promosi, iya. Ketika mau mutasi, iya. Pada intinya, ketika seseorang mau menempati suatu posisi baru, kita cek, dia bisa nggak melakukan pekerjaan ini. Dan yang terakhir juga ketika perusahaan mau melakukan transformasi atau diagnostik. Jadi ya, misalkan transformasinya berkaitan dengan budaya, kita cek dulu budayanya, kita sebar skala, kuesioner, dan seterusnya. Lalu, ini ada sedikit data yang pernah berdasarkan asesmen yang baru-baru ini kita lakukan. Perusahaan ini sudah lama berdiri, asesmen dilakukan untuk pejabat existing. Dan ternyata kita bisa lihat di bar yang hijau itu adalah orang-orang yang memang sudah fit secara job. Tapi masih banyak loh, ternyata orang-orang yang tidak disarankan, jauh dari persyaratannya. Dari ini kita bisa tahu kalau orang yang sudah menjabat lama pada satu posisi, belum tentu dia bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi ketika di asesmen. Maka kita perlu cek lagi, apakah orang-orang yang sudah kita tempatkan pada posisi tertentu memang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kita juga bisa lihat di sini ada core kompetensi dan juga functional kompetensi. Lebih banyak yang tidak sesuai dengan core kompetensinya. Tidak disarankan 20% dibandingkan dengan fungsional. Ini wajar karena memang orang-orang lebih berfokus pada pekerjaannya. Kompetensi fungsional sesuai dengan pekerjaannya. Karena itu, dengan data ini kita bisa tahu, perusahaan bisa tahu keputusan apa yang harus diambil. Apa yang penting untuk dipertimbangkan. Oh, kita harus meningkatkan lagi organization fit kita. Ternyata selama ini based on core kompetensinya masih kurang. Seperti itu. Ini data-data yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan assessment. Jadi ada data terkait dengan struktur organisasinya. Next step-nya apa? Ketika kita mau membangun PJ Fit, kita bisa melakukan job analysis. Kita tahu dulu tuntutan pekerjaannya apa, lalu kita melakukan assessment dan development. Dan yang terakhir, ketika kita mau membangun PO Fit, kita identifikasi dulu culture, goal, dan value-nya. Lalu kita sesuaikan gap-nya untuk bisa kita mendapatkan organization dan business fit. Dan terakhir, sudah selesai ya rekomendasinya. Mana yang perlu dipertimbangkan, job fit dulu atau organization fit dulu. Ketika Anda mencari pekerjaan yang highly technical, pertimbangkan dulu job fit-nya. Mana yang paling sesuai, baru nanti kita bisa lihat dari yang sesuai itu organization fit yang paling tinggi yang mana. Tapi kalau perusahaan Anda punya culture yang khas, misalkan sangat inovatif, sangat teamwork, maka bisa dipertimbangkan organization fit dulu. Sama ketika perusahaan Anda memiliki sistem pengembangan yang kuat, maka nanti job fit-nya anggapnya bisa dikembangkan belakangan. Jadi kita cari organization fit dulu. Tapi gimana kalau misalkan kita sudah mencari, tidak dapat-dapat nih, nggak ada yang fit secara organisasi, nggak ada yang fit secara job. Nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mencari seseorang yang memiliki kemampuan beradaptasi dan kerjasama yang baik. Karena orang-orang yang beradaptasi dan bekerja sama cenderung lebih kooperatif untuk menyesuaikan dengan lingkungannya.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lebih ya waktunya ya. Baik, terima kasih Oke. Pak Leonardo. Pas ya Pak ya, oh, kita lebih 2 menit nih Pak. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kedua kita, yaitu kepada Bapak Doni Arsyandi. Saya persilahkan waktunya Bapak. Baik, Terima kasih Mbak silakan Inai, Pak Mbak Doni. Leo. Suara saya terdengar? Suara saya Terdengar kedengar? Pak. Ya, Oke. Baik, silakan Bapak. saya sebelum saya mulai izin saya baca pantun dulu biar nggak terlalu kaku. Lihat langit banyak bintang bersinar. Ini ada supporter di belakang. Indah pancarannya membuat hati hangat. Selamat datang para peserta seminar. Semoga selalu bahagia dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Baik, ini langsung aja Mbak Ina ya, atau gimana? Silakan langsung saja nih Oke, Pak Doni. ya. 25 menit ya Pak ya untuk Oke, paparan. siap, siap, siap. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih suatu kehormatan dan apa bagi saya untuk bisa hadir di sini sore ini, sharing session atau berbagi terkait apa yang sedang kami kerjakan saat ini di PT Angkasa Pura Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau saya lihat dari demografinya, tadi di info oleh panitia sebagian besar memang banyak praktisi di bidang SDM dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu insight baru ya. Syukur-syukur bisa menjadi diskus bareng dan bisa menambah knowledge bagi kita semua. Baik teman-teman, tadi sudah diperkenalkan di awal, nama saya Doni Asriadi, biasa dipanggil Doni. Saat ini saya menjabat di PT Angkasa Pura Indonesia selaku Organization Development Group Head. Ya insya Allah PT Angkasa Pura Indonesia ini akan menjadi cangkang atau perusahaan baru bentukan merger dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah pernah mendengar apa itu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Eh, Kalau memang belum, mungkin izin saya perkenalkan, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebendarudaraan. AP1 mengelola 16 airport di kawasan timur dan tengah Indonesia, mulai dari Semarang sampai dengan ke Sentani. Sedangkan Angkasa Pura II itu mengelola di kawasan barat dan tengah Indonesia, dari Cengkareng sampai ke Bandara Kuala Namu. Dan insya Allah pemerintah sudah memutuskan untuk proses integrasi AP1 dan AP2 menjadi PT Angkasa Pura Indonesia yang diharapkan tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia, termasuk memberikan suatu warna baru, suatu experience baru bagi para pengguna jasa bandara. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin izin share screen ya, Oke, Ibu sekalian. Temanya adalah Organization and Business Fit menuju sebuah integrasi airport. Dan teman-teman kalau bicara tentang perkembangan airport, kalau dilihat di layar ini ya, memang zaman dulu itu sepertinya teknologi makin berubah dan makin berkembang secara cepat. Kalau kita lihat pengelolaan airport zaman dulu itu peralatannya pun masih semi-semi manual, belum digital. Kemudian juga proses pemeriksaan penumpang, proses operasional di airport sendiri pun masih belum secanggih zaman sekarang. Kita lihat ada gambar antrian dan lain sebagainya. Dan memang sekarang kalau kita lihat perkembangan airport cukup signifikan ya, cukup maju dari segi teknologi, dari segi peralatan, fasilitas, termasuk consumer behavior-nya pun berubah. Kalau kita lihat dulu mungkin teman-teman kalau pernah menggunakan airport 5 atau 10 tahun yang lalu, sepertinya apa ya, mungkin lebih kepada tempat untuk transit datang dan berangkat saja ketika menggunakan pesawat udara. Namun sekarang kalau kita lihat trennya di dunia, mungkin di Indonesia juga, sekarang interior itu lebih dipercantik yang memang membuat lebih apa ya, supaya pengguna jasa bandara itu membuat lebih nyaman sehingga tercipta sebuah customer journey experience bagi para pengguna jasa bandara. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya transformasi ini memang kami mendasari kepada beberapa beberapa perspektif yang kalau tadi Pak Leo sempat bilang terkait organization fit ya. Jadi memang bicara value, visi itu pasti berubah. Semua organisasi di dunia ini pasti berubah, nggak ada yang stay gitu 100 tahun visinya tetap sama. Itu saya sangat apa sangat sangat ini ya, sangat jarang ya. Biasanya kalau nggak di branding logo ataupun value dan sebagainya. Nah, di airport sendiri pun berubah. Kalau kalau saya boleh jelaskan, yang pertama dari transformasi dari City of Airport ini lebih kepada membangun membangun bandara di sebuah kota yang memang kota itu menjadi banyak bandaranya gitu. Nah,
Perspektif baru adalah Airport City, yaitu membangun kota di dalam satu bandara. Kenapa? Karena memang dengan adanya tren revolusi digital, hal ini sangat memungkinkan. Sehingga ketika kita bekerja, mungkin kita tidak perlu repot-repot lagi berkunjung ke suatu daerah dan sebagainya. Jadi cukup dalam satu lingkungan sudah tersedia airport yang memang menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung bagi masyarakat perkotaan. Berikutnya adalah perspektif terhadap passenger visitor employee. Dulu perspektifnya ya mereka ini sebagai passenger visitor gitu. Nah, perspektif baru diperlakukan sebagai sebuah customer transumer yang memang mereka itu diharapkan bisa melakukan kegiatan aktivitas ekonomi di airport seperti berbelanja, kemudian aktivitas lainnya ya. Banyak sekali ada berbelanja makanan minum dan lain sebagainya, mirip-mirip di mall. Kemudian berikutnya, transformasi yang berikutnya adalah terkait model bisnis yang semula menjadi infrastruktur provider. Artinya dulu kalau Angkasa Pura I, Angkasa Pura II mau bangun bandara, kita harus beli tanahnya, beli tanah, beli lahan dan sebagainya. Dan transformasinya itu berubah menjadi manajemen service provider. Jadi tidak lagi membangun capex, tapi lebih kepada kerjasama dengan pemilik 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 aset ya. Berikutnya adalah zaman dulu airport itu monopoli, jadi hanya dimiliki oleh agen pemerintah dalam hal ini BUMN. Dan dengan lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dimungkinkan swasta itu bisa membangun bandara. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah ke Kediri, kita melihat ada bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam ya, Bandara Doho Kediri itu salah satu bentuk kontribusi pihak swasta ketika dalam membangun bandara. Dan transformasi yang berikutnya adalah airport operator, di mana perspektifnya berubah menjadi manajemen service atau konsesioner. Jadi nggak hanya airport operator, tapi lebih kepada manajemen service yang nantinya di enhance atau di amplifying kepada investor global. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang integrasi di AP1 dan AP2, ini memang salah satu menjadi program strategis nasional PSN yang insya Allah ditargetkan selesai di bulan Juli bulan depan 2024, di mana dari pemerintah sendiri menganggap integrasi ini bertujuan untuk tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana, sehingga diharapkan menciptakan sebuah creating value bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia. Ada 6 driver utama yang memang menjadikan transformasi ini salah satu keharusan. Yang pertama, wajah bangsa. Ada sebuah statement yang menyatakan bandara adalah wajah bangsa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin keluar negeri gitu dan sebagainya, ketika berkunjung ke bandara, biasanya gitu, kalau melihat figur negara itu akan tercipta image pertama kali itu ketika teman-teman datang ke sebuah bandara. Kalau bandaranya bagus, akan terasosiasikan ya memang negara tersebut bagus. Tapi ketika bandaranya kurang bagus, akan terasosiasikan juga negara tersebut kurang bagus. Seperti itu kebalikannya. Berikutnya dengan penggabungan ini nanti diharapkan Angkasa Pura Indonesia akan menjadi pengelola bandara terbesar kelima dunia yang hampir kurang lebih melayani 160 juta penumpang per tahun. Jadi kalau tadi AP1 ada 16, AP2 ada 20, kalau digabung sekitar 36 airport, maka Angkasa Pura Indonesia ini sebagai mergeran AP1 AP2 akan menjadi pengelola bandara terbesar kelima di dunia. Berikutnya adalah growth potensial karena memang nantinya menjadi sebuah integrasi yang diharapkan semua bisa mendeliver value bagi customer atau shareholder. Maka kami berpandangan bahwasanya kondisi bandara saat ini masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Dan berikutnya adalah financial revenue model, artinya memaksimalkan model finansial dengan penggabungan aset, penggabungan revenue stream, dan lain-lain, diharapkan memang financial revenue modelnya akan lebih terangkat. Dan dari segi internal sendiri ada streamline bisnis proses yang memang walaupun AP1 AP2 bisnisnya sama, namun faktanya ketika dilakukan penyeragaman ini masih banyak beberapa bisnis proses yang belum seragam. Maka merger ini menjadi salah satu wahana atau salah satu alat untuk melakukan streamline bisnis proses, yaitu dalam hal penyeragaman bisnis proses bandara. Dan terakhir adalah standarisasi operasional. Diharapkan dengan merger ini mampu memberikan standarisasi pelayanan dan penyeragaman untuk kepuasan pelanggan yang nantinya berimplikasi kepada pengguna jasa bandara. Oke, kalau kita lihat mapping ya, teman-teman sekalian, ini survei dari Skytrax ya tahun 2024 di triwulan 1. Alhamdulillah gitu ya, dari 36 airportnya Angkasa Pura Indonesia, Jakarta itu Bandara Soekarno-Hatta masuk peringkat 28 dengan untuk top airport in the world. Dan Denpasar sendiri masuk peringkat 74. Apa artinya? Kalau saya boleh ngomong ya sebenarnya Indonesia nggak jelek-jelek banget gitu. Artinya kita mampu kok bersaing dengan bandara global di luar sana yang mungkin jumlahnya sudah ribuan deh.
di seluruh global. Artinya dengan apa yang ada saat ini diharapkan memang bisa menjadi budaya yang nantinya bisa ditularkan ke seluruh bandara lain gitu dalam rangka memperkuat eh, citra bandara atau pelayanan bandara di PT Angkasa Pura Indonesia. Dan di sisi lain teman-teman secara internal gitu masih ada beberapa apa ya kalau saya boleh bilang ya beberapa kelemahan kami lah. Ini saya dapat survei dari Voice of Customer termasuk dari media dan lain sebagainya. Ada beberapa permasalahan yang memang masih sering muncul di bandara-bandara kita. Mulai dari transport liar, kemudian kursi yang terbatas, toilet kotor, AC panas, petugas tidak ramah, kurang pilihan moda transportasi dan lain sebagainya. Diharapkan dengan transformasi ini mampu menyelesaikan keluhan yang dirasakan langsung dengan pelanggan. Diharapkan menciptakan sebuah better airport yang better access, better shopping, better ambience, service, fasilitas dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya untuk menuju ini kita memerlukan sebuah satu tatanan yang disebut dengan sebuah transformasi organisasi melalui integrasi in-journey airport. Dan teman-teman bicara tentang tatanan transformasi ini memang cukup panjang dan cukup besar untuk frameworknya sendiri dan saya kira karena waktu juga jadi mungkin saya lebih fokus kepada bidang SDM. Kenapa? Karena bicara transformasi, eh, saya meyakini bahwasannya driver utama itu adalah di SDM. Karena industri kami adalah industri jasa, bukan industri produk. Kami tidak membuat produk untuk kami menciptakan jasa. Maka bicara transformasi itu adalah fokus kepada transformasi di people. Dan teman-teman kalau bicara tentang transformasi model organisasi, mungkin saya sedikit memberi gambaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Leo terkait visi dan goal serta values ya. Ini kalau kita lihat di kanan atas ini, bahwasannya kalau saya pakai yang di sini adalah visi misi goals. Ini bicara tentang visi misinya Angkasa Pura Indonesia. Dan yang dilakukan adalah di sebelah kiri itu adalah menciptakan sebuah strategi baru. Bagaimana menjadi pengelola bandara terbaik, kemudian yang memberikan keselamatan nasi Indonesia. Kemudian bagaimana menciptakan sebuah struktur, tidak hanya struktur organisasi, namun juga struktur tata kelola, termasuk peran dan fungsi di masing-masing airport, termasuk juga menciptakan sistem yang mampu mendeliver peran transformasi tersebut. Kalau kita lihat di sebelah kanan, teman-teman, ini adalah uh, culture transformation. Kenapa kok muncul culture transformation sejajar dengan sebelah kiri? Karena bicara sebelah kiri ini tidak bisa dieksekusi tanpa ada yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri ini dikerjakan oleh orang, di mana hasilnya ini yang menikmati adalah orang, ya maksudnya penghuni jasa bandara gitu ya, yang mengerjakan adalah pegawai, maka sebelah kanan ini harus dirapikan terlebih dahulu. Jadi behavior-nya, values dan belief-nya itu harus sesuai dengan visi misi goals perusahaan. Dari dua hal ini, setelah dua dieksekusi ini, maka menjadi sebuah proses transformasi yang mengeksekusi berakibat berimplikasi kepada sebuah performance atau kinerja dari perusahaan. Maka kalau di sebelah kiri, saya menyebutnya itu adalah high performance, sebelah kanan itu membutuhkan high commitment. Dan kalau tadi saya coba lainkan dengan materi sebelumnya Pak Leo, untuk sebelah kanan ini adalah, oh salah putus. Sebelah kanan ini adalah saya nyebutnya organization fit. Sebelah kiri ini saya menyebutnya adalah business fit. Kenapa? Karena bicara organization fit lebih kepada mencari kecocokan antara budaya saat ini dimiliki oleh pegawai dengan budaya atau values yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau sebelah kiri bicaranya lebih kepada perang people. Dalam hal ini untuk mendukung strategi struktur yang baru, maka diperlukan kompetensi. Maka bicaranya soft skill, hard skill itu ada di kiri. Jadi bicara tentang people, ada dua terkait dengan values dan business fit atau kompetensi. Nah, berikutnya teman-teman, tahapan yang sedang kami lakukan adalah melakukan pengukuran organisasi model, di mana tahap awal melakukan membangun kesadaran dan pemahaman, dan memang karena ini BUMN, maka values itu adalah akhlak ya. Jadi kami telah melaksanakan survei di tahun, kalau tidak salah kita Januari 2024 kemarin,
untuk membangun kesadaran dan pemahaman terkait budaya perusahaan. Di mana di tahap ini juga kami melakukan agent perubahan supaya memudahkan ketika mengintercept atau mendeliver sebuah value baru. Berikutnya adalah intervention, ya ini definisinya perubahan perilaku secara terencana secara laras dengan akhlak. Ini rencananya nanti akan dilaksanakan start semester 2, di mana akan dilakukan pembangunan dan penguatan komitmen pimpinan termasuk penyelarasan dalam sistem tata kelola organisasi. Jadi nanti tata kelolanya ini yang sedang dibangun ini sudah berbasiskan budaya akhlak. Berikutnya intervensi ini akan dilakukan sampai dengan satuan organisasi terbawah. Kenapa? Teman-teman kalau dirasakan pelayanan di bandara mungkin ada satu dua yang masih kurang gitu dan saya tidak menyangkal memang ini terjadi apa mungkin ada budaya yang kurang terserap di bawah atau yang kurang dipahami di bawah sehingga dampaknya itu dirasakan oleh para pengguna jasa bandara secara langsung. Berikutnya adalah acceptance, yaitu menerima dan mendukung core values akhlak. Ini melalui internalisasi via media komunikasi dan program budaya, termasuk pengukuran survei, FGD, dan wawancara. Terakhir adalah tahap perubahan perilaku atau behavioral change, di mana tercermin dalam perilaku positif, yang nantinya diharapkan ini dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita lihat di panel yang bawah, itu ada lebih kepada tahapan secara umum, yaitu knowing, receiving, dan influencing. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kalau kita zoom in lebih detail lagi, ada sebuah framework yang memang kami gunakan dalam pengukuran budaya termasuk mengalainkan dengan kompetensi, yaitu Culture Effectiveness Measurement Framework. Bicara pertama tentang competitive advantage, tadi sudah diceritakan tentang visinya Angkasa Pura Indonesia, apa yang nantinya insya Allah akan menjadi kekuatan 5 dunia dan kita akan mencoba menjadi pengelola bandara terbaik gitu ya dengan mengutamakan keramatan khas Indonesia. Maka bicara keunggulan kompetitifnya harus didukung oleh yang di bawah ini. Employee harus knowing, mengerti tentang budaya perusahaan, employee memiliki belief terkait dengan values dan doing. Artinya apa bicara tentang aktivitas harian itu lebih kepada sesuai dengan company values. Dan memang kalau dilihat yang kiri, measurement itu melalui survei awareness, change behavior assessment, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan measure the effectiveness melalui corporate value effectiveness dan hasilnya nanti terlihat kepada angka-angka satuan KPI. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar balance scorecard, saya pikir hampir mirip lah ya, nggak jauh beda. Namun kalau khusus kami di airport, kami meyakini bahwasannya ketika bicara culture yang nantinya akan mendeliver terhadap sebuah service culture, sebuah service diharapkan service itu dapat menjadi sebuah apa ya dapat dilakukan monetizing. Artinya service ini akan berdampak kepada peningkatan pendapatan. Jadi service tidak hanya bicara tentang hospitality, namun akan mentransform service ini menjadi sebuah satuan pengukuran yang nanti berdampak kepada profit margin dan hal-hal kuantitatif terkait finansial aspek rasio dan sebagainya. Oke, baik teman-teman bicara tentang business alignment, saya kira mungkin sama ya di organisasi lain ada bicara strategi, struktur dan sistem. Dalam tahapan integrasi ini mungkin saya dapat menceritakan secara umum saja bahwasanya memang bicara strategi bagi pengelola human capital kami melakukan penentuan model dan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi perusahaan. Mungkin pertanyaannya apakah struktur saat ini di AP1 dan AP2 sudah sesuai dengan strategi perusahaan gitu ya. Mungkin saya jawab sudah sesuai, tapi karena ini prosesnya integrasi merger maka mau nggak mau model dan struktur organisasi ini harus direlainkan kembali, ditransform kembali dan dilakukan eh, pemetaan kembali terhadap value chain atau bisnis proses yang sesuai dengan strategi perusahaan. Berikutnya setelah dilakukan modeling dan organisasi, kami melakukan tata kelola, penyusunan tata kelola, segregasi peran, kemudian peran dan fungsi di setiap unit. Mostly memang kalau bicara segregasi peran agak berbeda ya di AP1 dan AP2. Yang satu mungkin ada sifatnya sentralisasi, yang satu sifatnya ada yang desentralisasi. Yang satu sifatnya ada yang tersebar di cabang, yang satu mungkin perannya ada yang terduplikasi di kantor pusat dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang coba kita temu kenali, kita telespotting, kita lakukan penyusunan kembali untuk menciptakan sebuah tata kelola yang memang benar-benar bisa sesuai dengan strategi perusahaan. Berikutnya kalau kita cascading lagi setelah bikin struktur, kemudian bikin peran tata kelola, kami melakukan penyusunan kebutuhan tenaga kerja pada peran yang baru tersebut. Kenapa? Karena memang kalau industri airportnya agak unik, biasanya
karakternya itu sangat-sangat kental dengan sebuah regulasi. Umumnya karena terkait dengan aspek safety dan security, jadi eh, itu tidak bisa dilakukan apa SDM itu kurang itu nggak bisa karena memang udah ditentukan secara aturan satu titik pengamanan itu sudah ditentukan oleh sekian orang. Nah, kami melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan tenaga kerja ini pada setiap unit bisnis dengan harapan memang eh, bicara tentang kebutuhan ini bisa sesuai ketika nanti merger ini bisa berjalan ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman kami melakukan penentuan kompetensi. Jadi kami menyusun kompetensi core, profesional, functional, dan leadership yang sesuai dengan strategi perusahaan. Apakah AP1, AP2 sudah punya kompetensi saat ini? Sudah punya. Cuman masalahnya kalau ini nanti nggak disamakan, maka khawatir nanti budayanya juga berbeda. Maka ketika bicara tentang business alignment, salah satu tahap yang krusial adalah kompetensi yang dibutuhkan dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Berikutnya adalah kami melakukan pemetaan asesmen atau pemetaan kapabilitas dan hampir alhamdulillah untuk pemetaan asesmen ini sekitar 8.000 orang sudah kami lakukan asesmen di seluruh cabang dan seluruh lokasi kerja perusahaan dari seluruh level ya, level BD management sampai dengan level pelaksana. Dan hasilnya pun nanti akan kami gunakan tidak hanya untuk placement jabatan, namun juga kepada talent development dan juga nanti kepada penentuan tim dan lain sebagainya. Yang itu ada di poin 6 itu melakukan finishing jabatan atau placement pegawai. Dan teman-teman, mungkin saya belum dapat bercerita lebih jauh mengingat prosesnya ini masih berlanjut. Mudah-mudahan insya Allah nanti 15 Juli kalau tidak ada arah melintang, Indonesia akan memiliki sebuah BUMN baru yang memang akan menjadi kekuatan besar lima dunia yang berpengalaman lebih dari kalau digabung gitu ya usianya itu hampir hampir 100 tahun ya. AP1 itu sekitar 64, AP2 itu sekitar 40, 39 tahun. Jadi kalau digabung 100 tahun pengalamannya dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah warna baru bagi Indonesia. Dan saya mengutip quote sebagai closing slide bahwasannya sebuah perjalanan panjang itu akan dilanjutkan dengan beberapa langkah berikutnya. Jadi kalau langkah berikutnya ini bicara tentang Thousand Miles pasti akan akan menjadikan sebuah keharusan bicara tentang uh, keberlanjutan sebuah transformasi perusahaan. Saya kira itu Mbak Inai dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Doni. Nah, kan Bapak dan Ibu kita sudah mendengar nih paparan dari pembicara satu dan pembicara dua, dan topiknya juga berkesinambungan. Kalau tadi Pak Leonardus lebih banyak kepada bagaimana teori antara organizational fit versus dengan business fit. Nah, Pak Doni tadi juga memaparkan juga terkait journey bagaimana Angkasa Pura Indonesia juga mengimplementasikan kesesuaian antara organisasi fit dan bisnis fit nih di dalam organisasi. Nah, karena dua pembicara sudah menyampaikan materinya, kita akan membuka sesi Q&A. Bapak dan Ibu bisa raise hand kalau misalnya ada pertanyaan, ataupun bisa drop pertanyaannya di chat Zoom. Itu sebenarnya udah ada pertanyaan tuh dari Wise tuh. Apa materinya bisa di-share by email? Ya, materinya nanti kami akan share nih Bapak dan Ibu setelah Bapak Ibu menyelesaikan sesi feedback ya di akhir acara. Ya. Baik. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu ada yang chat ke saya, ke MC nih, terkait dengan pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan menarik terkait case yang diberikan oleh Pak Leonardus tadi nih. Kalau kasusnya adalah saya sebagai peers, saya akan memilih yang pertama tadi, Pak Leonardus, orang yang high skill seperti itu, namun value organisasinya masih belum fit nih. Nah, sebagai peers sendiri, pasti ini akan toxic dan dinamis.
ketika saya menemui seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh saya untuk mengatasi hal ini? Karena saya juga tidak punya kewenangan nih untuk rekan saya ini. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan posisi dia sebagai peers nih, Pak Leonardus. Mungkin bisa direspon atau Pak Doni juga pasti punya SDM yang seperti ini ya Pak ya di organisasi. Silakan, mungkin saya kasih ke Pak Leonardus terlebih dahulu nih Pak. Oke. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan kalau Mbak Inaya tuh lebih pilih orang yang pertama ya, yang dia itu pekerjaannya beres semuanya, tapi mungkin agak toksik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena memang terkadang sebagai peers, yang kita bisa lakukan terbatas berkaitan dengan hal itu. Nah, karena terbatas, memang em, banyak hal yang bisa kita lakukan itu adalah dalam ranah personal. Jadi memang saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami atau bekerja dengan orang yang "Oh, ini sebenarnya jago banget, tapi toksik. Mungkin dia merendahkan karena dia merasa paling pintar dan segala macamnya. Apa yang bisa dihadapi memang em, pertama-tama secara personal. Anda perlu memahami bahwa orang ini bukan bukan tugas Anda untuk merubah orang tersebut. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kita beradaptasi. Seperti yang tadi sempat ada yang chat juga kan, banyak yang bisa dipelajari sebenarnya dari orang-orang yang pekerjaannya baik. Jadi kita bisa banyak belajar berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan, dan itu menjadi PR kita sebenarnya secara personal. Jadi kita bisa mengubah pandangan kita kalau dia ini menghambat kita menjadi banyak yang bisa dipelajari dari orang tersebut. Itu secara personal. Dalam artian, ini berarti tidak bisa mengubah struktur ataupun posisi yang saat ini dia tempati. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama mungkin secara organisasi, kita sampaikan ke superior, superior dia maupun superior kita yang berhubungan dengan dia. Kita sampaikan keluhan kita seperti apa, dan bagaimana orang tersebut mempengaruhi kita secara kinerja. Sehingga itu menjadi tugas organisasi juga untuk melihat bagaimana pengaruh personality dia atau value dia terhadap kinerja orang-orang di sekitarnya. Apakah ternyata kehadirannya dia justru menurunkan kinerja orang-orang di sekitarnya, berdampak secara psikologis atau secara mental. Dan pastinya, saya pernah mendengar cerita di satu perusahaan, dia sebagai atasan tetap mempertahankan orang yang toksik. Karena memang orang ini bisa mendongkrak performa organisasi, saking baiknya dia bekerja. Sebagai atasan, ternyata dipertahankan. Tapi dia tidak melihat bahwa ini menjadi suatu bom waktu yang bisa berdampak ke psikologis orang-orang di sekitarnya. Yang pada akhirnya bisa membuat orang lain merasa dirinya kurang berharga. Kok selama bekerja dengan dia itu, saya merasa tidak bisa mengeluarkan yang terbaik untuk pekerjaan saya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan secara personal terlebih dahulu, lalu kita bisa sampaikan secara profesional ke superiornya bahwa ini mempengaruhi kinerja saya dan seterusnya. Kemudian nanti di situ Anda harus terbuka dan punya keberanian untuk mengungkapkan bahwa harus melakukan sesuatu untuk orang ini. Seperti itu nanti diskusikan dengan superior. Mungkin dari saya itu Mbak Inayatul. Baik, terima kasih Pak Leonardus atas responnya. Mungkin Pak Doni mau menanggapi juga Pak terkait dengan pertanyaan pertama. Kayaknya udah dijawab semua Bang Paleo ya, udah keren lah jawabannya. Tapi kalau saya boleh nambahin, eh, biasanya kalau bisa bicara pairing ya, kalau untuk rekan yang memang toksik itu menjadi sebuah catatan tersendiri. Kalau case di kami mungkin di pelayanan gitu, pelayanan pada airport ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Karena kalau ada satu yang memang dia toksik, kemudian nanti berdampak kepada aspek pelayanan di operasional sehari-hari, yang kena itu adalah sebuah organisasi. Saya mungkin ingat kalau teman-teman ada fable karyanya Hans Christian Andersen tentang mouse trap ya. Jadi ada seorang petani yang dia membeli jebakan tikus, tapi niatnya mau nangkap tikus ternyata malah kena hewan lainnya. Dan itu menurut saya sangat relevan dengan yang terjadi di sebuah organisasi saat ini gitu.
Dan apa yang bisa dilakukan menurut saya tadi mungkin udah sebagian disampaikan oleh Pak Leo. Kalau peran kita sebagai pairing pastinya kita berkomunikasi dengan atasan selaku supervisor. Pertama menyampaikan keluh kesah bahwasannya tim ini agak susah diajak kerjasama. Yang kedua, kalau memang masih ada belum ada perubahan dan lain sebagainya bisa melakukan approach secara personal gitu. Atau itu sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari improvement ya, improvement ketika bicara teamwork karena memang kalau bicara teamwork nggak mungkin kalau satu anggota yang toksik itu dibiarkan tetap tidak dirubah gitu, harus diubah. Nah, berikutnya adalah mungkin perlu ya membuat sebuah sanksi sosial kalau memang dia tidak mau berubah. Sanksi sosial dalam artian apa? Dilakukan semacam sinyal-sinyal yang menyampaikan ke yang bersangkutan bahwasanya Anda ini budayanya udah nggak sesuai dengan behavior perusahaan seperti itu. Dan memang kalau memang nantinya masih belum bisa berubah juga, ya mungkin ada sebuah tindakan intervensi yang dibutuhkan, bisa juga melalui dibawa ke bentuk coaching atau konseling dan lain sebagainya yang memang itu menjadi ranah supervisor. Seperti itu Mbak Ina yang mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Pak Doni. Nah, ini melanjutkan di pertanyaan kedua nih di chat juga, Pak Leonardus dan Pak Doni. Ini mungkin bisa bergantian nanti responnya ya. Pertanyaan dari Gayatri, pertanyaannya terkait dengan situasi seringkali nih kita menemukan ada perubahan value dari employee kita karena kebutuhan atau needs nih dari sisi employee itu meningkat dan di waktu yang sama perkembangan company atau perusahaan juga berubah. Apakah ada nih alat assessment untuk tetap bisa mengukur dan menyamakan value si employee dengan perubahan perkembangan company ini? Nah, mungkin Pak Leo dulu dan Pak Doni juga karena ini tadi sebenarnya inline ya Pak ya dengan materi Pak Doni saat melakukan journey di API. Silakan. Oke, terima kasih. Ini Mbak Gayatri ya. Jadi ini salah satu permasalahan juga yang pastinya setiap company mengalami. Karena zaman itu kan selalu berubah ya. Perkembangan selalu berubah. Itu mempengaruhi organisasi, juga mempengaruhi individu atau SDM secara personal. Pastinya secara personal mereka merasa bahwa mungkin kebutuhannya berkembang. Bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi, sehingga apa yang tadinya fit di dalam organisasi kemudian menjadi kok lama-lama berasa kurang ya. Dan kok saya bekerja sini sepertinya ada yang berubah. Tidak seperti yang dulu pernah em, ketika pertama kali saya bekerja. Rasanya nyaman dan segala macamnya. Ya, lalu organisasi juga bisa berubah karena organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan. Contohnya ketika COVID. Banyak organisasi yang harus menyesuaikan cara kerjanya. Dan ini dilakukan supaya organisasi bisa bertahan. Jadi ini sangat umum terjadi. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, apakah ada alat assessment untuk tetap bisa mengukur dan menyamakan value si employee dengan perubahan atau perkembangan organisasi? Kalau sebenarnya alat assessment untuk bisa menyamakan tidak ada, tetapi tetap bisa mengukur. Karena memang tujuan dari assessment adalah kita identifikasi. Identifikasi dari awal, kita perlu tahu kondisi organisasi kita saat ini seperti apa. Karena itu kan tahap awal dari kita melakukan transformasi. Jadi dari pelaku organisasi juga harus uh, namanya sensitif terhadap adanya perkembangan. Dan ketika memang sudah merasa akan ada yang berubah, kita lakukan assessment untuk tahu gimana sih keadaan saat ini. Bagaimana persepsi karyawan terhadap budaya perusahaan saat ini. Bagaimana kesesuaian eh, keterampilan orang-orang yang ada dalam organisasi dengan tuntutan organisasi ke depan. Dan itu menjadi biasanya tugas manajemen untuk menentukan strateginya. Perusahaan mau dibawa kemana, budaya dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Lalu kita lakukan assessment untuk mengetahui kondisi SDM kita saat ini. Dan strateginya apa untuk bisa membantu sumber daya manusia yang kita punya menyesuaikan dengan apa yang nantinya akan dibawa oleh organisasi. Dan pastinya ini
pengalamannya Pak Doni banget nih kayaknya. Kita melakukan transformasi, sudah dilakukan assessment, apa yang kurang, strateginya seperti apa gitu kan. Nanti untuk bisa menyamakan, meningkatkan keterampilan, menyamakan value dengan organisasi di masa depan. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti monggo Pak Doni kayak lebih berpengalaman sih di area ini. Silakan Pak Doni. Siap, makasih Mas Leo, Mbak Inai. Kalau bicara tools sebenarnya eh, rata-rata sebenarnya ada ya beberapa tools yang memang bisa mengukur value. Ini, tapi saya mau make sure dulu ya. Values ini berarti yang dimaksud terkait nilai ya, nilai yang diyakini atau belief ya. Ini saya asumsikan seperti itu. Jika misalkan tadi value-nya misalkan contohnya bicaranya value A, terus karena perkembangan zaman si value karyawan menganggap value A ini udah nggak relevan menjadi value B gitu. Nah, kalau yang untuk proses transformasi ini memang kami menggunakan beberapa survei atau measurement yang terdekat untuk values itu adalah nama CHI atau Culture Health Index. Jadi dia mengukur kesesuaian values yang diyakini oleh si karyawan dengan values yang apa values yang dimiliki dengan values yang diinginkan antara antara needs and want ya yang di ya betul, yang dimiliki dengan yang diinginkan. Kemudian hasil tersebut juga akan di-align-kan lagi dengan values yang dimiliki oleh organisasi. Nah, tadi pertanyaan betul dan pertanyaan cukup 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 bagus ya. Jadi bicara tentang perubahan, values itu pasti berubah. Saya sepakat. Tapi memang bicara tentang perubahan itu mungkin nggak serta merta. Mungkin saya kayak dulu kita belum punya tuh kepikiran namanya work from home atau work from anywhere. Dan di kami saat ini pun itu menjadi sebuah challenge baru ketika generasi milenial atau generasi Gen Z gitu ya lebih suka gaya hidup atau cara bekerja yang dia ngapain sih harus ke kantor gitu remote lebih remote dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi sebuah values baru. Artinya kalau bicara values memang pengukurannya ini nggak bisa serta merta langsung tiap bulan seperti assessment gitu nggak. Ini biasanya cukup jangka panjang ya sekitar 2 tahun itu biasanya values baru disesuaikan kembali atau setahun sekali apa baru diukur kembali. Nah kemudian kalau untuk menyamakan gitu, menyamakan tuh biasanya lebih tahapan intervensi. Jadi eh, banyak ya tahapannya itu bisa melalui sosialisasi internasional melalui artefak-artefak ataupun melalui program-program penguatan culture, bisa juga melalui pembentukan komunikasi dari top komitmen dari BOD ataupun dari bawah bottom up itu banyak sekali program-program intervensi culture yang memang bertujuan untuk menyamakan budaya antara yang dimiliki oleh si karyawan dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti itu Pak Leo, Mbak Ina, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Gayatri. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih nih atas jawabannya Pak Leonardus dan Pak Doni. Kita pindah ke pertanyaan kedua ya dari Wais. Nah, ini mau sharing pengalaman juga terkait kegiatan sudah asesmen. Jadi, bagaimana sih caranya menghadapi pimpinan perusahaan apabila hasil asesmennya tidak dijalankan sesuai dengan hasilnya nih kepada si pegawai. Jadi, case-nya di level manager sudah ikut kegiatan asesmen, tapi hasil asesmen yang ada di pimpinan ini tidak dijalankan rekomendasinya. Bahkan HRD sudah ngasih hasilnya kepada pimpinan tersebut, namun juga tidak direspon nih hasil asesmennya. Nah, mungkin bagaimana mulai dari Pak Leonardus dulu dan nanti Pak Doni mungkin pernah tidak ya menemukan case yang seperti ini nih, hasil asesmennya tidak digunakan rekomendasinya nih. Silakan. Ini rekomendasi maksudnya rekomendasi pengembangan ya berarti ya, Pak Wais. Kayaknya rekomendasi Saya penempatan, Mas Leo. penempatan ya. Oke. Jadi kalau dari kami dari PPM, memang apa yang kami hasil asesmen itu kan selalu ada rekomendasi penempatan. Disarankan, dipertimbangkan ataupun tidak disarankan. Lalu kita juga berikan saran pengembangannya. Kita rekomendasi pengembangan apa yang bisa dilakukan. Nah, memang ini sepertinya case yang akan sangat mungkin dihadapi oleh Pak Doni ya. Karena kami sebagai pihak yang melaksanakan asesmen selalu berhubungan dengan user. Jadi kita tidak pernah memberikan hasil langsung kepada peserta. Karena memang hasil ini sifatnya data-data yang bisa digunakan secara strategis untuk bisa membantu transformasi organisasi. Jadi memang apa yang ada di dalam laporan atau rekap itu menjadi kewenangan user untuk menggunakan.
Lalu bagaimana cara kita ternyata kok sudah diberikan hasilnya, tapi rekomendasinya tidak dijalankan? Ini menjadi PR organisasi sebenarnya. PR di mana ketika organisasi memberikan hasil asesmen kepada peserta, itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Peserta menerima hasil asesmennya, atau justru balik ke organisasi, kok hasil asesmen saya seperti ini? Atau mungkin hasil asesmennya tidak digubris sama sekali. Maka tidak bisa serta-merta organisasi hanya memberikan hasil asesmen, nyoh, langsung untuk dipelajari mandiri, atau untuk dilakukan sendiri. Harus ada strategi yang mengikutinya. Harus ada sosialisasi, bagaimana menggunakan hasil asesmen ini, apa yang harus dilakukan dengan apa yang sudah kita lakukan di asesmen. Apakah rekomendasinya harus diikuti? Bagaimana rekomendasi ini harus diterapkan? Harus ada struktur dan sistem yang ditetapkan oleh organisasi berkaitan dengan penggunaan rekomendasi yang ada di hasil asesmen. Jadi tidak bisa serta-merta hanya karena kalau saya lihat dari pertanyaannya kok kayaknya agak ini ya leadernya agak menolak atau mungkin membangkang dengan hasil asesmennya, kemudian tidak mau mengikuti apa yang direkomendasikan. Sehingga harusnya ada follow up dari organisasinya, dari manajemen, apa yang harus dilakukan. Nah, monggo Pak Doni, mungkin ada pengalaman berkaitan dengan setelah ngasih hasil asesmen ke peserta, apa yang terjadi biasanya? Ini Mas Leo jago main volley kayaknya nih, jago ngelempar bola. Badminton aja, Pak. Badminton ya. Oke, makasih. Ini Pak atau Mbak ya? Eh, Bapak kali ya, Wise ya. Eh, yang pertama mungkin komentar saya, kita harus menyadari dulu bahwasannya asesmen itu sebagai sebuah alat bantu manajemen untuk memotret seorang kandidat atau seorang karyawan. Biasanya dibagi dua nih, ada proyeksi, ada profiling. Proyeksi itu ketika seseorang memang diproyeksikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Profiling itu biasanya lebih kepada development program untuk pengembangan program atau mencari gap kompetensi ataupun nanti larinya ke talent pool management. Nah, ini saya asumsikan bahwasannya ini asesmen yang pertama berarti proyeksi jabatan, dia mungkin hasilnya kurang pas, tiba-tiba manajemen tidak mengikuti hasil tersebut. Dalam konteks bicara tentang placement jabatan, umumnya sebuah organisasi itu punya punya kebijakan masing-masing. Kalau di kami sendiri pengalamannya gitu ya, asesmen ini untungnya tidak mutlak menjadi sebuah syarat kelulusan atau tidak mutlak menjadi sebuah harga mati. Misalkan dia nggak lulus asesmen langsung nggak apa nggak bisa naik di jabatan nggak seperti itu. Karena kami mencoba mengcombine menggunakan sebuah metode yang menggabungkan antara hasil asesmen dengan parameter-parameter lainnya. Jadi seperti bicara asesmen, itu ada presentasi sendiri, kemudian bicara nilai performance, ada bicara nilai culture, ada bicara nilai kesesuaian masa kerja dan lain sebagainya. Biasanya menjadi sebuah ESG ya, scoring untuk qualification. Jadi dia bicara itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan punya atasan nih udah dikasih tahu sebenarnya nggak digunakan, seperti apa gitu. Nah, gini Pak Wais, sometimes kadang-kadang saya nemukan beberapa case gitu ya. Ada orang yang memang di lapangan tuh jago, dia hebat luar biasa. Tapi ketika di asesmen itu hasilnya kurang. Ketika saya gali lebih dalam, sometimes kadang-kadang ada beberapa faktor subjektif ya. Ini mungkin nggak berlaku generik ya, nggak berlaku general. Ada beberapa faktor subjektif yang ketika melakukan asesmen itu dia mempengaruhi. Misal kondisi fisik yang kurang fit, malam sebelumnya mungkin habis operasional, habis dinas malam dan lain sebagainya gitu. Atau bisa juga mungkin dia nggak terbiasa dengan alat-alat ukur seperti menggunakan komputer dan lain sebagainya. Nah, itu pernah terjadi di kami. Ada juga orang tes hasilnya bagus, tapi ketika disuruh kerja targetnya nggak pernah tercapai, nggak pernah achieve. Jadi dia hasil asesmennya oke nih, rekomendasi oke dan sebagainya. Begitu dikasih challenge project untuk menuju ke jenjang berikutnya, nggak selesai. Dan maka itu saya meyakini sebenarnya asesmen itu adalah sebagai bagian alat bantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Dan memang kalau bicara di industri BUMN gitu ya, ya yang atau di perusahaan-perusahaan lain, biasanya kalau direksi itu memiliki hak prerogatif. Artinya hak prerogatif itu ya terserah dia mau hasil asesmen jelek mau bagus, monggo digunakan. Tapi biasanya dari HR itu merekomendasikan atau memberi semacam quote unquote semacam warning ya, artinya Pak, kalau memang Bapak mau mengambil
tetap mempertahankan orang ini untuk dipromosikan, maka kami HR tidak bertanggung jawab apabila nanti di tengah perjalanan Bapak apa quote unquote mungkin kurang puas atau komplain gitu dan sebagainya gitu. Karena kalau once itu nanti terjadi komplain, kami akan bilang, kan sudah saya bilang Pak di awal seperti itu. Nah, opsi yang kedua mungkin HR bisa melakukan pendekatan yang namanya people development. Jadi bicara ketika untuk proyeksi dia tetap mempertahankan, maka tugas HR adalah menutup gap kompetensi tersebut. Kalau misalkan bicara kompetensinya ada mungkin menggunakan skala atau apa level atau menggunakan non level ya, itu bisa dikalibrasi kira-kira gap kompetensi apa yang sangat dibutuhkan organisasi supaya orang ini cepat segera fit, person fitnya bisa terpenuhi seperti itu. Mungkin lain lagi yang ketiga adalah kalau memang dia dinyatakan belum fit tapi tetap memaksa, HR bisa memberikan semacam sebuah special project atau apa project khusus lah untuk orang tersebut yang memang bisa meyakinkan kembali ke direksi bahwasannya ini Pak orang ini kita kasih project dulu ya sebelum dia menduduki jabatan. Jadi in case kalau nanti dia menduduki jabatan Bapak kecewa apa ketika Bapak tetap yakin mempertahankan, jadi punya alat ukur berikutnya yang bisa menjadi sebagai sebuah istilahnya second opinion dan sebuah pendapat kedua. Kira-kira itu Mbak Inai dan Pak Wais mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, semoga jawabannya cukup memuaskan ya Pak Wais. Nah, ini ada Mbak Evelyn yang udah raise hand nih. Takut udah pegel karena mulai tadi ya Mbak Evelyn. Mbak Evelyn, silahkan mungkin bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih Bu Inayatul atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Doni dan Pak Leonardus. Yang pertama, bagaimana kita di organisasi dapat memastikan bahwa inisiatif transformasi yang kami jalankan tidak hanya selaras dengan kebutuhan bisnis atau bisnis fit dalam jangka pendek, tetapi juga cocok secara organizational fit dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya perusahaan serta kemampuan karyawan untuk beradaptasi dan mengadopsi perubahan, sehingga tercipta sinergi yang optimal antara strategi bisnis dan kapasitas internal organisasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi. Yang kedua, apa suka duka dan tantangan dalam menyeimbangkan business fit dan organizational fit, di mana banyak di tempat kerja yang toksik dan banyak employee yang berubah seiring berjalannya waktu yang tidak sesuai dengan value perusahaan. Apa ada tips dan trik agar organisasi atau perusahaan selalu sehat dan berkembang? Terima kasih. Oke, baik nih. Ada dua pertanyaan nih, Pak Leonardus dan Pak Doni dari Mbak Evelyn. Yang pertama terkait bagaimana sih memastikan inisiatif dari transformasi dijalankan ini juga selaras nih, tidak hanya selaras dengan kebutuhan bisnis, tapi jangka pendek, tapi juga cocok secara keberlanjutan dengan organizational fit-nya seperti apa. Dan faktor-faktor seperti apa sih yang memang akan mempengaruhi culture organisasi nih di dalam transformasi ini. Mungkin ini dulu, nanti baru yang kedua nih, suka dukanya menjalankan proses transformasi untuk menuju organizational fit dan business fit seperti itu. Silahkan, siapa terlebih dahulu? Pak Doni terlebih dahulu? Ya boleh, oke. Baik, makasih Silakan Mbak Pak Doni. Evelyn. Terima kasih pertanyaannya sangat penting dan sangat bagus. Jadi kalau bicara yang pertama, memastikan transformasi dapat berjalan, pastinya pertama bikin ini dulu ya kalau bicara tentang teoretikalnya ya. Kalau transformasi itu kan melalui sebuah lembah dan bukit yang memang nanti ada chaos dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut beberapa literatur yang saya baca dan pengalaman yang sudah yang kami alami gitu ya, ada namanya sebuah proses namanya bisnis atau internal capabilities. Jadi ketika bicara kita mau mencapai target, let's say pendapatan revenue transformasi kita 1 triliun ya, gitu. Kita harus ukur juga namanya internal capabilities kita. Dalam artian kalau misalkan kita mau mencapai target itu, PHKL apa yang diperlukan, kemudian apalagi requirement apa yang diperlukan, prerequisite apa yang diperlukan. Jadi nggak serta merta bicara apa ya, bicara sebuah target yang saya ingin mendarat di bulan gitu. Tapi capabilities kita baru hanya sebatas mampu menciptakan sebuah kendaraan darat seperti itu. Dan saya kira itu susah kecuali Anda punya sebuah konsultan atau counterpart yang memang dia jago banget. Gitu. Nah, bicara tentang organisasi, kalau pengalaman kami di Angkasa Pura II, di Angkasa Pura Indonesia, pastinya bicara
perlu keseimbangan antara target yang ingin dicapai, target transformasi yang dicapai dengan internal capabilities. Itu banyak sekali faktornya dari kepemimpinan, budaya perusahaan, organisasi, dan memang kalau bicara transformasi, biasanya kita menciptakan sebuah framework. Frameworknya ini biasanya dibagi menjadi pilar-pilar ya. Jadi contoh, eh, kayak contoh kami kemarin COVID ya, COVID kita melakukan transformasi, gitu, transformasi bisnis, ya mau nggak mau seluruhnya itu harus terlibat dari pilar eh, operasional, kita nyebutnya bisnis operasional dan bisnis komersial. Kemudian pilar yang kedua SDM yaitu Organization and Culture. Pilar berikutnya adalah pilar finansial karena bicara tentang transformasi pasti membutuhkan kesediaan atau ketersediaan anggaran ya. Yang keempat baru pilar keempat adalah digitalisasi karena bicara tentang transformasi nggak lengkap juga kalau tidak melalui peran teknologi. Nah itu yang kami lakukan di Angkasa Pura Indonesia. Jadi bicara tentang target atau visi misi, eh, kami harus mengubah seluruh elemen di dalam organisasi itu supaya selaras dengan semangat transformasi. Pertanyaannya mungkin berikutnya adalah apakah kalau ada yang nggak sesuai, nah kira-kira seperti apa? Nah mungkin bisa menggunakan opsi-opsi ya. Misalnya yang seperti, oh oke, kita cari counterpart yang memang bisa membantu kita supaya menuju ke arah situ. Dan itu lazim dilakukan kalau memang organisasi punya sumber daya yang cukup. Kalau nggak bisa gimana? Anda cari orang atau pro hire yang memang orang bisa menjalankan tersebut. Kalau nggak bisa lagi seperti apa, latih teman-teman kita atau orang-orang kita, pegawai kita supaya mampu menjalankan transformasi tersebut. Intinya adalah bicara transformasi, ini bicara seluruh holistik di dalam sebuah organisasi. Kira-kira itu. Kemudian yang kedua, suka duka dalam tantangan. Kayaknya kalau bicara transformasi, banyakkan dukanya gitu dibandingin sukanya gitu. Gitu ya Pak ya. Sukanya Kalau apa nih Pak bicara, berarti Pak? kalau suka pasti impact atau benefit atas transformasi pasti kerasa ke seluruh pegawai. Dan nantinya memang kalau di kuantitatif lebih kepada ya benefit ya. Mulai dari aspek finansial ya biasalah ada tambahan insentif dan sebagainya, aspek non finansial, mungkin ada perubahan perubahan benefit, kemudian ada kesempatan kesempatan pengembangan diri, engagementnya lebih kuat. Tapi kalau bicara suka dukanya gitu, di awal ini pasti nggak enak. Namanya orang berubah gitu ya, itu susah. Contoh kita biasa bangun jam 8, tiba-tiba dipaksa bangun jam 6. Itu kalau modelnya cuma dua. Kalau nggak kita diguyur ember gitu, atau apa udah sedang diri sendiri gitu. Atau mungkin kalau mau simpel tanya kepada para perokok yang sudah berhenti ngerokok gitu. Kira-kira apa yang membuat mereka itu bisa berhenti ngerokok? Karena merubah transformasi itu merubah habit. Teman-teman kami di Angkasa Pura Indonesia, ya habitnya udah biasa cara kerja seperti ini. Tiba-tiba muncul perubahan. Kita mau menuju hospitality nih bagi para penjasa bandara gitu. Yang tadinya kita itu sebagai boleh dikatakan mungkin apa namanya itu monopoli ya, pengelola airport itu monopoli gitu. Tiba-tiba sekarang swasta bangun airport. Mau nggak mau kita bersaing dengan mereka, mau nggak mau layanan standar itu kan kita apa? Jadi ya lebih lebih hospitality lagi kan, mau nggak mau seperti itu. Jadi ya bicara tentang perubahan transformasi, pastinya kalau sukanya itu yang terbesar pertama kali adalah bicara resistensi. Dan itu udah lazim lazim sering terdengar di transformasi pasti ada penolakan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Ina ya Pak Leo. Semoga Baik, bisa menjawab Mbak Evelyn ya. baik. Terima kasih Pak Doni. Nah, Pak Leo, ada inputan juga kah terkait dengan pertanyaan dari Mbak Evelyn? Mungkin menanggapi yang tadi Pak Doni bilang ya, suka duka. Ini saya malah mau menanggapi dari pertanyaan nomor 2 nih. Mungkin dari organisasi pelaku transformasi, kerasa dukanya banget ya. Tapi sebagai konsultan, kita suka banget loh kalau ada organisasi yang mau transformasi. Karena ada cuan masuk. Jadi jasa kita tergunakan. Jadi kalau misalkan berbicara suka dan duka, sebenarnya dari sisi konsultan, kita banyakkan sukanya. Kita jadi dapat pengalaman baru, kita dapat portofolio baru, kita bisa membantu organisasi untuk bertransformasi juga. Jadi ada prestisius tersendiri juga. Jadi kita sebenarnya suka dan senang. Apalagi kalau misalkan kita bisa terlibat di project assessment, kita membantu organisasi untuk memahami SDM-nya, memahami job fit-nya, kebanyakan karena kita fokusnya ke job fit ya, di kompetensi. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya. Kita membantu organisasi. Tapi kalau yang pertama, mungkin saya cuma menambahkan sedikit aja karena dari Pak Doni tadi sudah sangat lengkap. Kalau misalkan kita
membicarakan terkait dengan bagaimana agar bisnis fit dan organizational fit itu bisa dijaga dalam jangka panjang. Gitu ya, Bu Evelyn. Terutama menghadapi perkembangan zaman yang saat ini banyak berubah. Yang perlu ditekankan pertama kali adalah ketika kita mau PJ fit dan PO fit bisa bertahan, kita perlu cek apakah value dan budaya organisasi saat ini sudah ditetapkan secara strategis. Apakah di masa depan budaya dan value yang ada saat ini masih akan relevan? Kita perlu analisis ke arah sana juga. Jadi kita ketika menentukan value dan budaya, kita mempertimbangkan kondisi secara eksternal dan kira-kira prediksi 20-25 tahun lagi apakah value itu masih bertahan. Karena dukanya juga perkembangan zaman itu cepat banget dan tidak terprediksi saat ini. Karena kita bisa tahu zaman terakhir VUCA, nanti kita tidak tahu ada kejadian apa lagi yang bisa mendisrupsi bisnis saat ini. Jadi pasti perusahaan butuh untuk beradaptasi. Tapi poin pentingnya adalah perusahaan perlu mempertimbangkan perkembangan saat ini dan menentukan value dan culture yang masih akan relevan 20-25 tahun ke depan. Itu pun sudah sangat lama itu. Kalau misalkan kita membicarakan value dan culture, karena membentuk value dan culture pun itu butuh waktu, tidak mudah. Sehingga perlu ditentukan dengan cukup matang. Lalu organization job fit. Job fit juga kita membicarakan berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan dan banyak dicari 10 tahun lalu dan sekarang itu pasti berbeda. Sekarang banyak sekali berfokus keterampilan berkaitan dengan digital. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa keterampilan tetap fit? Yang pertama kita bisa mencari dari luar pastinya yang bisa mendukung keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Kita juga bisa mengidentifikasi SDM yang memiliki kapasitas untuk belajar dan berkembang. Kita identifikasi sejak awal dan kita tentukan strategi pengembangan keterampilan yang diperlukan oleh SDM tersebut. Bagaimana supaya dia bisa tetap relevan dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Seperti itu sih mungkin tambahannya. Terima kasih, Mbak Inayatul. Terima kasih, Bu Evelyn. Pertanyaan yang menarik. Ah, baik, terima kasih juga Pak Leonardus dan Pak Doni atas responnya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun karena kita terbatas oleh waktu nih, Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf mungkin tidak seluruh pertanyaan bisa direspon di sore hari ini. Nah, sekali lagi, ini sudah penghujung acara nih. Terima kasih kepada kedua pembicara, Pak Leonardus dan juga Pak Doni, pada sore hari ini sudah memberikan materinya dan Bapak dan Ibu juga sudah mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen di hari ini. Nah, sebelum penutupan nih, mungkin Pak Leonardus dan Pak Doni bisa melanjutkan nih dengan ada closing statement terkait dengan materi dan diskusi nih di sore hari ini. Mungkin Pak Leonardus terlebih dahulu closing statement-nya, Pak, silahkan. Oke, suara saya terdengar, Mbak Inayatul? Dengar Baik, jelas, Bapak. oke. Terima kasih, Mbak Inayatul dan juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah datang ikut berdiskusi, ikut memberikan pertanyaan. Jadi, organizational fit dan juga business fit itu bukan masalah kita memilih mana yang lebih penting, tetapi kita membangun agar SDM bisa fit dalam bisnis dan juga fit dalam organisasi. Pertimbangkan juga bagaimana mereka bisa suplemen apa yang sudah ada di dalam organisasi supaya lebih kuat dan juga komplement apa yang belum dimiliki oleh organisasi. Karena kalau hanya suplemen, tidak mengkomplement, nanti tidak ada value added yang bisa ditambahkan oleh organisasi kepada organisasi. Jadi itu aja, Mbak Inayatul. Terima kasih. Oke, baik. Ini closing statement dari Pak Leonardus. Kemudian lanjut nih, Pak Doni, mungkin bisa disampaikan nih, Pak, closing statement-nya terkait dengan materi dan sharing sore hari ini. Makasih Mbak Inai. Jadi kalau bicara transformasi, dulu konon katanya kucing dan memot itu atau gajah itu hidup di dalam zaman yang bersamaan.
Namun sampai sekarang kita sudah tidak pernah lagi melihat memot, namun kita masih bisa melihat kucing. Kenapa kok kucing bisa survive dibandingkan memot gitu? Karena memang kucing memiliki kelincahan atau agility. Dan kalau kita kaitkan dengan sebuah organisasi, ketika Anda bekerja di sebuah organisasi dan ketika Anda ingin survive, maka Anda harus memiliki kelincahan organisasi atau agility. Ini juga dalam bentuk sebuah transformasi. Dan teman-teman, itu mungkin closing statement dari saya. Intinya adalah kalau Anda mau survive, melakukan sebuah transformasi saat ini juga. Jemur cucian di Bekasi cukup sekian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Leonardus dan Pak Doni atas closing statement-nya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa menarik dari beberapa hal nih dari sesi sore hari ini. Nah, yang pertama terkait dengan tadi ya yang sudah disampaikan bahwa job fit dan organization fit ini memang harus selaras dan juga harus memastikan terkait dengan value organisasi untuk keberlangsungan organisasi nih. Dan tambahan dari Pak Doni, bagaimana juga organisasi harus bisa beradaptasi untuk sustainability-nya nih. Tadi seperti ceritanya kucing yang tetap survive sampai saat ini. Baik. Nah, selanjutnya nanti kami akan memberikan link bukan presensi Bapak dan Ibu pada banyak yang bertanya nih terkait dengan absensi. Absensinya bentuknya nanti sesi feedback Bapak dan Ibu ya setelah kegiatan hari ini. Nah, kita telah mengetahui nih bagaimana pentingnya PO fit, person organization fit dan juga PJ fit, person job fit terhadap performa dan proses transformasi organisasi seperti itu. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya tadi juga banyak pertanyaan terkait bagaimana sih bisa melihat terkait dengan PJ Fit dan PO Fit ini. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, terutama nih di PPM Manajemen di divisi asesmen SDM, kita banyak sekali yang jasa yang kita tawarkan terkait dengan kedua hal ini nih Bapak dan Ibu. Ada informasi terkait PJ Fit misalnya person job fit, kita melihat fokus kepada kompetensi individu, maka biasa tools yang atau jasa yang kami tawarkan terkait dengan assessment center, competency based assessment, leadership assessment juga, karena seperti tadi diskusi kita ternyata banyak juga loh transformasi ini berhubungan dengan leaders di dalam organisasi seperti apa. Multi-level assessment juga terkait dengan professional knowledge assessment dan technical assessment. Ini beberapa jasa layanan kami nih, kalau memang ingin mengetahui bagaimana person job fit dari individu yang ada di organisasi. Bagaimana dengan person organizational fit-nya? Seperti itu. Nah, untuk mengetahui ini, kalau kita lihat dari sharing diskusi hari ini, value organisasi juga sangat mendukung terkait performa dari individu, sehingga penilaiannya yang bisa ditawarkan terkait dengan core value profilingnya akan seperti apa. Kita juga ada terkait dengan work attitude assessment untuk melihat kesesuaiannya antara attitude individu dengan harapan tuntutan organisasi. Kemudian ada talent mapping juga, seperti itu. Kemudian ada POV assessment, ada work psychological assessment, dan ASEAN profile. Jadi baik Bapak dan Ibu yang mungkin ada di organisasi yang penasaran nih bagaimana cara mengukur PJ Fit dan PO Fit ini, jangan malu-malu, bisa kontak kami di PPM Assessment SDM, di barcode-nya, di-scan, bisa di-scan saat ini juga mungkin biar tidak kehilangan informasinya nih, seperti itu. Nah, berikutnya akan ada sesi feedback Bapak dan Ibu. Oke, ini scan untuk sesi feedback-nya Bapak dan Ibu. Kalau tadi banyak yang nanya terkait dengan absensi, nah ini adalah sesi feedback-nya. Feedback ini tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara ini ke depannya nih Bapak dan Ibu, sehingga kami minta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengisi form feedback ini. Bapak dan Ibu bisa langsung scan QR code-nya yang ada di layar dan mengirimkan feedback-nya. Seperti itu, feedback Bapak dan Ibu juga merupakan masukan untuk peningkatan ke depannya nih acara Pojok Pintar Manajemen ini. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi
feedback, nanti Bapak dan Ibu kita bisa mengirimkan materinya nih ke email Bapak dan Ibu masing-masing yang dituliskan di form feedbacknya seperti itu. Kemungkinan mungkin materinya bisa diterima di besok seperti itu. Jadi silahkan kalau tidak mau terlewatkan terkait dengan materinya, mohon bantuannya untuk mengisi sesi feedbacknya. Oke, nah kebetulan Bapak dan Ibu kita juga ada acara terkait dengan sertifikat Organizational Development Questionnaire. Ini diadakan juga di kami, salah satu layan kami. Bapak dan Ibu, ini merupakan pelatihan sertifikasi dengan tingkatan keahlian Bapak dan Ibu di dalam mengembangkan organisasi dengan Certified Organizational Development Practitioner. Dan di sini tujuannya adalah Bapak dan Ibu bisa menjadi agen perubahan yang memang menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Bisa register nih kalau tertarik dengan program ini. Informasinya juga tertera di dalam flyer ini. Bisa di scan capture mungkin kalau tertarik nih, ternyata kegiatannya sepertinya cocok nih dengan Bapak dan Ibu. Gitu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, kita juga ada PPM Community. Bapak dan Ibu bisa join di PPM Community ini dan mendapatkan informasi up to date terkait dengan kegiatan yang ada di PPM Manajemen. Baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sore ini. Kami juga drop link untuk join community PPM Community di chat Zoom Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan sharing di Pojok Pintar Manajemen di sore hari ini, Bapak dan Ibu. Semoga materi dan diskusi hari ini memberikan manfaat dan juga menambah insight bagi Bapak dan Ibu. Saya host hari ini, Inayatul, undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Inai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu.